Perairan Laut Selatan yang sempat viral oleh sekelompok pemuda dari Pandawara Group di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang kini kembali ditumpuki sampah akibat gelombang tinggi. Pasalnya, sampah-sampah dari laut tumpah ke permukiman dan lapak pedagang ikan di wisata kuliner Teluk Batako hingga cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari pantauan radar Banten di lokasi, terlihat sampah sisa gelombang tinggi menumpuk di sepanjang pinggir daratan. Selain itu, menimbulkan bau yang tak sedap. Salah satu warga setempat Jumami mengatakan, setelah gelombang laut yang tinggi dan hujan disertai angin kencang menyebabkan sampah yang terombang-ambing masuk terseret ke daratan, alhasil sampah itu menumpuk. Dikatakannya, akibat dari dampak gelombang tinggi ini menyebabkan fasilitas yang tersedia mengalami kerusakan akibat kencangnya terjangan gelombang tinggi tersebut. Ia melanjutkan, tumpukan sampah itu sampai saat ini masih menggunung di pinggir pantai Teluk Labuan, belum diangkut oleh pihak terkait. Untuk mengurangi sampah itu, warga setempat hanya bisa membakar sisa-sisa sampah dengan seadanya. Ia menyampaikan, dengan menumpuknya sampah itu, berimbas kepada pedagang yang menjajakan ikan bakar, para pembeli yang ingin membeli mengurungkan niatnya tak berkunjung ke lokasi tersebut, lantaran melihat tumpukan sampah tersebut. Ia melanjutkan, akibat dari dampak gelombang tinggi itu, para pedagang terpaksa tidak berjualan sementara sampai menunggu kondisi membaik. Jadi dengan adanya gelombang laut kemarin pas bulan Ramadan pertama ya, sampai seminggu, itu kami sebagai warga di sini ya merasa kesulitan juga karena gelombang tinggi, kemudian ditambah angin, kemudian hujan juga. Karena ini yang terlihat ini sisa-sisa kemarin dampak gelombang tinggi. Kira-kira ini sering terjadi kalau ada gelombang tinggi, sampahnya banyak ke sini, ke pinggiran, ke daratan? Sebetulnya kalau fenomena gelombang tinggi itu memang tiap tahun ada. Cuman kalau yang kemarin itu sebetulnya di bulan ketiga itu tidak ada. Cuman ini memang mungkin ya ekstrim ya, jadi airnya menyeluruh. Mungkin merusak apa sih Bang untuk dari dampak gelombang ini? Banyak. Kalau yang namanya rusak itu pertama pinggir pantai ya yang sudah disediakan oleh pemerintah kayak semacam dermaga, terus fasilitas nelayan dan perahu pun itu ada yang rusak juga gitu ya dampak kemarin. Oke. Mungkin belum ada penanganan ya terkait sampah-sampah ini yang numpuk oleh terbawa. Sementara ini kami dengan warga beransur-ansur swadaya aja, paling dibakar terus gimana karena mungkin nunggu dari pemerintahan mungkin karena bukan di sini aja gitu ya jadi banyak ya daripada kami biarkan maka kami punya inisiatif dengan masyarakat kita bergotong royong melalui dibakar apa di gimana gitu. Ini alhamdulillah sedikit-sedikit sudah kita lakukan. Untuk ke pedagang sendiri Bang yang ada di wisata Teluk Batako gimana? Imbasnya juga? Kebetulan saya juga bagian daripada pedagang juga gitulah. Itu sangat dampak sekali. Pertama pengunjung atau sepi karena lihat sarananya banyak sampah, kelihatannya kumuh dan jorok. Dampak juga kena juga Bang. Kira-kira berapa persen sih untuk dampak itu turun berapa omsetnya? Jadi kalau berbicara omset itu drastis, pokoknya drastis saja. Baik. Apa sampai nggak sempet jualan atau gimana? Kalau yang lain yang posisinya pas pinggir pantainya itu dari mulai puasa sampai seminggu tidak berjualan. Kalau saya kebetulan posisinya agak darat, jadi saya bisa memaksakan tapi tamunya yang nggak ada.